Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Akbar, NRP 21. Di sini saya akan menerangkan tentang hierarchical clustering. Saya menggunakan bahasa pemrograman Java dan tools NetBeans. Dan langsung saja pada kelas clustering ini, saya melakukan inisialisasi training attributes, clustering kemudian cluster value-nya sama dengan 0, di mana training attributes adalah data training yang nantinya akan saya pakai pada clustering ini. Di sini ada data tentang penjualan mobil, terdapat dua atribut yaitu penjualan dan produksi, di mana masing-masing atribut memiliki target atribut yaitu adalah mobil. Terbagi menjadi 5 yaitu Mercedes, Bugatti, Audi, Lamborghini, dan Jaguar. Nah, di sini untuk cluster Euclidean adalah jarak Euclidean antar cluster. Untuk cluster value adalah indeks data training dan clusternya. Kemudian di sini saya melakukan inisialisasi data training, path data training, yaitu path yang mengarah pada data training.csv. Pada main metodenya, yang saya lakukan pertama-tama adalah melakukan input data training. Ini masuk pada metode setData. Nah, pada setData ini saya mengambil path yang sudah saya inisialisasikan tadi, dan kemudian saya lakukan looping untuk menampilkan datanya, untuk menyimpan datanya pada array title list dan result list, di mana title list adalah judul kolom yaitu penjualan produksi dan mobil ini saya ambil dan saya masukkan di title list. Kemudian untuk berikutnya datanya saya ambil dari baris yang kedua dan sampai baris yang terakhir. Apabila data tidak ditemukan maka akan ada exception, akan ada pemberitahuan error atau file tidak ditemukan. Setelah data berhasil masuk, maka saya akan mengisi title attributes ini dengan title list yaitu judul kolom pada data. Dan kemudian attributes ini akan saya isi dengan result list, di mana ini adalah data-data penjualan mobil pada data CSV tadi. Dan kemudian akan ada pemberitahuan data telah masuk dengan jumlah baris sekian dan kolom data sekian. Setelah itu, langkah berikutnya adalah memasukkan nilai K. Nilai K sendiri ini adalah nilai jumlah cluster yang akan kita tentukan nanti. Setelah masuk nilai K, akan masuk ke metode result. Result ini sendiri itu berisi, pertama kita melakukan inisialisasi jumlah node atau total node, yaitu dengan rumus panjang training atribut dikali panjang training atributnya di -1, setelah dikali maka dibagi 2. Kemudian untuk variabel cluster Euclidean-nya saya isi dengan jumlah node yang sudah dihitung sebelumnya dengan matriks 3. Kemudian saya menentukan nilai atributnya dengan nilai training attributes panjangnya dikurangi 1. Nah, setelah itu saya melakukan clustering dengan cara melakukan looping. Untuk yang pertama adalah looping I kurang dari panjang dari training attributes. Kemudian di dalam looping ini ada looping lagi, looping J kurang dari panjang training attributes, di mana nilai J sama dengan nilai I. Nah, jika nilai I tidak sama dengan J, maka akan diproses clusteringnya. Clusteringnya ini pertama melakukan inisialisasi Euclidean-nya sama dengan 0, kemudian saya looping K-nya yang berdasarkan kurang dari nilai atribut yang telah saya inisialisasikan di baris ini. Setelah itu saya akan menentukan nilai A, yaitu adalah nilai dari matriks training attributes ini, dan B adalah nilai matriks dari atribut ini. Di sini yang A adalah untuk menggunakan variabel I, yang B menggunakan variabel nilai J, sehingga akan ditemukan jarak Euclidean antar cluster. Kemudian saya masukkan di variabel cluster Euclidean, saya masukkan nilainya tadi, dan kemudian saya looping hingga sampai melebihi nilai K melebihi nilai atribut. Setelah itu, setelah ketemu
jarak antar cluster, jarak Euclidean antar cluster, maka saya melakukan sorting data. Pada metode sorting data, di sini saya melakukan sort untuk setiap jarak dari pasangan cluster, dan saya sort berdasarkan ascending atau jarak yang paling kecil. Jarak yang paling kecil tadi akan berada di baris paling atas. Kemudian metode selanjutnya yaitu adalah menampilkan data, di mana data yang telah saya clustering tadi akan saya tampilkan, di mana terdapat attributes dan isi dari data-data yang sudah saya clustering sebelumnya. Kemudian saya tampilkan. Setelah saya tampilkan, maka berikutnya setelah saya menghitung proses nilai Euclidean antar cluster, jarak Euclidean antar cluster, maka proses berikutnya adalah clustering saya menggunakan single linkage. Sebenarnya ada 4 metode: single linkage, complete linkage, average linkage, dan centered linkage. Di sini saya menggunakan yang metode single linkage. Nah, di metode single linkage ini saya melakukan inisialisasi array list untuk cluster list, yaitu adalah array dari jarak-jarak dari cluster yang telah saya tentukan di metode sebelumnya. Kemudian setelah itu saya menghitung menampilkan jarak terpendeknya antar pasangan cluster yang memiliki jarak terpendek. Setelah saya tampilkan, maka saya melakukan looping untuk menentukan node awal dan node akhirnya dengan looping J, di mana J sama dengan 0 dan J kurang dari cluster list size, yaitu panjang dari cluster list yang telah saya inisialisasikan di sini. Cluster list ini yang berisi data jarak Euclidean per pasangan cluster. Setelah itu, maka akan diketahui jarak angka pertama dan angka kedua akan diketahui dan akan disimpan pada variabel first index field. Setelah itu, maka setelah itu saya lakukan inisialisasi cluster value yang berisi data index dan data cluster yang telah saya lakukan clustering. Kemudian saya ubah data itu menjadi array dan saya tampilkan data cluster value-nya. Setelah itu saya tampilkan jumlah cluster yang ada pada data dan juga nilai K yang saya inputkan sebelumnya. Setelah itu, maka akan ditampilkan jumlah cluster dan nilai K yang telah saya inputkan sebelumnya. Sehingga apabila nilai K yang saya input, nilai K atau jumlah target cluster yang saya inputkan 3, maka loopingnya akan berakhir sampai jumlah clusternya 3. Maka akan saya coba langsung saya run programnya. Oke, di sini akan menampilkan proses input data training, yaitu adalah data training dari penjualan mobil. Ini adalah atribut untuk penjualan, dan ini atribut untuk produksi, dan ini adalah target atributnya. Dan dapat dilihat data telah masuk dengan jumlah barisnya 5 dengan kolom data 3. Saya masukkan target clusternya, yaitu saya masukkan 3. Saya coba masukkan 3. Nah, maka di sini akan tampil untuk jumlah pasangan baris cluster kan tadi ada 5, berarti jumlah pasangan baris clusternya adalah 10 sesuai dengan rumus yang di atas. Sehingga akan dipasangkan per masing-masing data, yaitu 34, 24, 23, 12 sampai 01, dan dihitung jarak Euclideannya antar cluster. Sehingga setelah dihitung jaraknya akan disorting
berdasarkan ascending atau jarak yang terdekat atau terkecil. Maka didapatkan baris pertama ini adalah jarak yang terdekat atau jarak yang terkecil. Dan di sini akan ditampilkan jarak terpendek adalah 3 dan 4 ini. Setelah itu karena saya menginputkan target klasternya atau K-nya 3, jadi ini masih belum akan melakukan proses clustering lagi. Karena tadi 3 dan 4 sudah merupakan jarak yang terdekat, maka data 3 dan 4 menjadi satu, sehingga saya mencari lagi jarak Euclidean per klasternya. Setelah itu disorting dan ditemukan yang terpendek adalah jarak 2 dan 3, 4. Nah, sehingga di sini jumlah klasternya masih 4, sehingga butuh satu kali clustering lagi agar jumlah klasternya mencapai target jadi 3. Nah, di sini jarak terdekat adalah 2 dan 3, 4. Maka 2 dan 3, 4 akan menjadi satu cluster. Kemudian saya bandingkan lagi di sini. 1, 2, 3, 4, 0 dan 2, 3, 4, 0 dan 1. Setelah itu disorting dan muncullah jarak antar cluster. Nah, di sini jarak Euclidean tersebut disorting seperti awal tadi, dan jarak terkecil adalah jarak 1 dan 2, 3, 4. Sehingga di sini sudah terdapat 3 cluster, di mana target saya yang saya inputkan tadi adalah 3. Nilai K yang saya inputkan 3, sehingga jumlah cluster di sini juga 3, sehingga jumlah cluster di sini sudah memenuhi target yang saya inputkan. Dan diketahui jarak terdekatnya yaitu untuk ini adalah 1 dan 2, 3, 4 dengan jarak 78,837. Sekian penjelasan saya tentang clustering, tentang metode hierarchical clustering. Saya menggunakan metode single linkage dan ditemukan hasil yang telah ditampilkan pada program seperti ini. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.